tengah panen raya, pemerintah memutuskan untuk melakukan impor beras sebanyak 2 juta ton tahun ini. Kebijakan impor beras ini datang dari hasil rapat internal bersama Presiden Joko Widodo yang tertuang dalam salinan surat. Dalam surat tersebut, Badan Pangan Nasional menugaskan Perum Bulog untuk mengimpor 2 juta ton beras. 500.000 ton harus didatangkan secepatnya. Sementara dalam keterangan pers usai rapat terbatas di Istana Negara, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan hanya menyampaikan agar Perum Bulog menyerap beras petani semaksimal mungkin. Kemudian kesediaan pangan cukup sampai hari ini harga masih terkendali, dan khusus tadi arahan Bapak Presiden agar Bulog menyerap gabah atau beras hasil panen dari petani semaksimal mungkin, sebanyak-banyaknya. Anggota Komisi 4 DPR, Johan Rosian mempertanyakan data yang digunakan pemerintah sebagai rujukan untuk impor beras. Mengingat sejauh ini data ketersediaan pangan antar lembaga masih tumpang tindih. Terlebih, impor dilakukan saat panen raya. Data mana yang kita mau pakai? Dan memang faktanya hari ini orang lagi panen raya. Kok mau impor gitu? Logika, susah logikanya gitu. Kebijakan impor beras 2 juta ton tahun ini disayangkan banyak pihak, mengingat panen raya sedang berlangsung. Kondisi ini tentu akan berdampak pada harga, dan lagi-lagi petani yang jadi korban. Selamat malam pemirsa, isu mengenai pangan terutama pasca diumumkannya rencana impor beras ini menjadi perhatian Indonesia Business Forum selama beberapa waktu belakangan. Bagaimana tidak yang awalnya 500.000 ternyata jumlah yang kemudian rencananya akan diimpor naik hingga 2 juta ton di tengah panen raya. Nah tentu ini membuat deg-degan para petani mengingat mereka khawatir apabila rencana impor tersebut justru malah membuat harga pembelian gabahnya anjlok. Oleh karenanya pada malam hari ini Indonesia Business Forum mengangkat tema mengenai panen raya kenapa malah impor beras. Saya sudah bersama dengan 4 orang narasumber di studio, saya akan perkenalkan satu persatu. Ada Deputi 1 Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional Bapak I Gusti Ketut Astawa. Pak Ketut boleh disapa pemirsa dengan menggunakan mikrofonnya. Apa kabar Pak Ketut? Selamat malam, sehat selalu. Mudah-mudahan harus tetap sehat ya Pak. Karena ini penting untuk bisa menjaga stabilitas harga yang bisa menenangkan para petani termasuk juga para konsumen. Dan tetap semangat. Pangan tentunya harus terus semangat ya Pak. Kemudian ada anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi PKS Bapak Amin Aka. Pak Amin selamat malam, sehat Pak? Selamat malam, Assalamualaikum, Alhamdulillah sehat Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Guru Besar Unila yang juga merupakan pengamat pertanian, Profesor Bustanul Arifin. Prof apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat, apa kabar Mbak Mano? Baik Prof, akhirnya Prof Inul bisa ada di sini setelah sekian lama kita mengundang beliau. Dan berikutnya ada ekonom senior Indef, Pak Faisal Basri. Pak Faisal apa kabar? Alhamdulillah. Ketemu baik. Lagi membahas hal yang sama lagi. Saya ke Bapak Nas dulu, izin Bapak-Bapak. Pak Ketut, ini mengejutkan karena yang awalnya 500.000 saja sudah membuat para petani berteriak. Tetapi ini pada akhirnya diumumkan nominalnya bertambah mencapai 2 juta ton. Nah pertimbangannya tentu masyarakat ingin tahu, silakan Pak Ketut dijelaskan. Baik, terima kasih Mbak. Prinsipnya begini, saya ingin menyampaikan dulu bahwa cadangan beras nasional mencukupi, sangat mencukupi dalam rangka menghadapi bulan suci Ramadan dan Idul Fitri. Itu poin pentingnya dulu, cadangan beras nasional. Namun cadangan beras nasional itu sebagian besar ada di masyarakat, ada di penggilingan, ada di pelaku usaha. Nah yang problem adalah cadangan beras pemerintah. Nah cadangan beras pemerintah pada saat Kepala Badan mengajukan usulan untuk Rapin adalah sebanyak 220-an ribu ton. Ini sangat tipis. Sementara pada waktu yang sama pemerintah atau Badan Pangan ditugaskan juga untuk memberikan bantuan sebanyak untuk 21 juta kpm. Masing-masing 10 kg. Ini membutuhkan sekitar 600-an ribu ton juga. Di samping itu dengan adanya gejolak harga yang begitu tinggi, pemerintah harus melakukan intervensi. Rata-rata per bulan itu dibutuhkan antara 1,2 120 sampai 150 ribu. Nah inilah yang menjadi kendala cadangan pangan ini harus segera dipenuhi. Nah
Bagaimana cara kami pertama sebelum diputuskan impor? Yang pertama adalah kita mengumpulkan teman-teman. Atau sebelum mengumpulkan teman-teman, kami memberikan tugas kepada Bulog untuk penyerapan cadangan pangan tahun 2023 ini adalah sebanyak 2.400.000 ton. Kemudian setelah itu kami berikan juga fleksibilitas. Kemudian ternyata harga naik terus. Ini musim panen tapi harga naik terus. Nah kemudian lakukan perubahan lagi HPP. Dari 4.200 menjadi 5.000 dengan perhitungan-perhitungan dengan menganggap wajar hitung-hitungannya sehingga petani juga memperoleh harga yang wajar. Harga tetap naik terus, kemudian beras pun di Bulog yang tadinya 8.300 menjadi 9.950 diterima di gudang Bulog sehingga kita harapkan petani bisa memasok ke ke gudang Bulog. Itu pun tidak bisa. Nah setelah itu kami Bapak Menko mengundang penggilingan padi besar agar bisa mendorong atau mensuplai Bulog pada tanggal beberapa minggu yang lalu sebelum tanggal 24 dan komitmen mereka hanya 60.000 ton. Ini sangat-sangat bahaya dan sangat-sangat kritis karena apa? Pemerintah harus melakukan intervensi tatkala gejolak harga begitu fluktuatif. Kemudian di sisi lain kita atau pemerintah harus juga memberikan bantuan kepada KPM di mana sebanyak 21 juta KPM harus diberikan bantuan harusnya Maret, April, Mei. Mungkin ini mundur sedikit jadi April, Mei, Juni. Nah itulah yang menjadi dasar sehingga bagaimanapun sesuai dengan Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, maka cadangan pangan pemerintah khususnya cadangan beras pemerintah harus dimiliki oleh Bulog. Kekuatan pemerintah harus ada. Kalau tidak berarti harga dengan pola roh daripada undang-undang pangan, undang-undang perdagangan itu adalah rohnya mekanisme pasar, maka lawannya adalah cadangan pangan harus kuat dan itu adalah amanah daripada undang-undang. Memang di dalam penugasan oleh Badan Pangan pun utama adalah suplai dari dalam negeri utamanya sehingga ini masuk perintah importasi. Kemudian penyerapan dalam negeri pun tetap dilakukan sepanjang sesuai dengan harga yang kita tetapkan. Bulog itu punya dua saku. Saku dari CBP dengan HPP-nya, kemudian saku dari komersial. Cuman kita harus waspadai kalau komersial diikutin karena panen sekarang ini spot-spot. Ya. Tidak panennya menyeluruh sekaligus Barengan. tidak. Ya, gitu. Jadi panen di Jogja diserbu dari berbagai wilayah, harganya berjuang. Ya. Panen nanti pindah ke ini diserbu dari beberapa daerah sehingga inilah yang menyebabkan persaingan harga selalu bertambah dan terakhir informasi yang kami peroleh juga penggilingan padi ini baru menyerap 30 sampai 50%. Oh, ya. Berarti ada kemungkinan perang lagi rebutan ini sehingga ini yang menjadi mendasar sekali dan kesiapan kita agar cadangan pangan tetap dimiliki oleh pemerintah. Saya kira demikian. Bang Faisal, ini kalau kita tengok, Bang Faisal kan beberapa waktu lalu juga terus menyoroti mengenai hal ini, kekhawatiran apabila rencana impor ini terrealisasi serapannya juga bisa bermasalah. Nah tapi malah jumlahnya ditambah dengan alasan memang untuk menjaga cadangan beras pemerintah agar tetap aman stoknya. Catatan Bang Faisal dengan 2 juta ton ini. Ada missing link di sini, ada yang hilang ya. Kita tuh import di atas 2 juta ton. Itu tahun 2011 dan 2018. Selebihnya, khususnya 4 tahun terakhir, impor kita tuh berkisar antara 300 sampai 400 ribuan. 300-an, 400 ribuan. 4 tahun terakhir itu. Kemudian tiba-tiba butuh import 2 juta ton. Katakanlah itu sahih. Kalau sahih datanya valid, berarti ada masalah di produksi. Nyari beras susah gitu kan. Nah jadi pertanyaan yang paling mendasar adalah Bulog itu sekarang bersaing dengan swasta kan. Ya. Untuk mengambil beras yang ternyata tidak sebesar yang diduga panen raya Pak Jokowi dengan Pak Ganjar dan Pak Prabowo itu kan. Wah pokoknya mengharu biru kan. Sehingga wah bakal melimpah, ternyata isapan jempol gitu. Jadi satu-satunya masalah adalah klarifikasi tentang produksi ini. Kok tiba-tiba produksinya kecil gitu. Nah oleh karena itu adalah
kita tuntaskan itu yang namanya data perberasan ini. Kalau beras itu melimpah, Bulog dengan mudah ternyata susah, 60.000 ton cuma bisa dapat komitmen dari penggilingan gitu kan. Jadi memang langka beras ini. Oleh karena itulah Bulog juga kalau mau beli harganya mahal. Karena ngapain petani jual ke Bulog kalau jual ke swasta lebih mahal gitu kan. Jadi nggak bisa dijelaskan yang ini. Kemarin ini kan udah clear. Sebetulnya kan sampai Desember itu jelas ya. Oke, Desember mulai ada import yang kencang. 112 kalau nggak salah ya. 112 juta, 103 juta, 103.000 ton. Nah itu mulai kan kenaikan, kenaikan harga sebetulnya mulai bulan Juni. Dari 14.063 harga ecerannya, sekarang kan 15.653. Jadi memang naik terus, tiap bulan naik terus. Nah gampang aja kalau dari segi ekonomi harga naik terus, ya pasokannya katakanlah permintaannya normal ya, masalah di pasokan. Jadi apa sih sebetulnya yang terjadi dari sisi pasokan ini? Nah kemudian kalau sudah ditetapkan dari awal tahun 2 juta ton, artinya kan pemerintah juga secara tidak langsung meyakini bahwa ke depan ini produksi tidak akan seperti pola yang sebelum-sebelumnya gitu. Jadi pemerintah pesimis sebetulnya produksi tahun ini itu bisa mencapai satu level yang sustainable gitu seperti tahun-tahun sebelumnya. Memang ada isu hujan ya, bukan hanya beras saja, bukan hanya padi saja, tapi juga berbagai komoditas yang ada hubungannya dengan cuaca itu anjlok. Ya, garam misalnya. Biasanya produksinya di atas 1 juta ton, 1,5 gitu ya, 1 sampai 1,5 juta ton. Tahun lalu cuma 200.000 ton. Tahun ini diharapkan 1,5 gitu, tapi sulit membayangkan. Jadi memang faktor alam ini, ya faktor alam. Namun ada semacam siklus gitu ya. Menjelang pemilu kok kita nih importnya pada kenceng gitu. Jadi siklus 5 tahunan. Yang 2018 itu garam. Import garam waktu itu jauh melebihi kebutuhan. Sampai akhirnya masuk persidangan, sedang disidik Mei kemarin akan dilimpahkan ke pengadilan. Nah oleh karena itu supaya tidak heboh lagi, tampilkanlah semua. Sepahit-pahitnya, kalau yang salah di sisi produksi gitu ya, kita benahi gitu, tapi jangan ditutup-tutupi. Jadi kita udah senang nih dapat penjelasan gitu ya, emang susah cari beras gitu. Nah dilanjutkan kenapa susah, kan produksinya kurang gitu. Ayo kita tuntaskan supaya tidak muncul kecurigaan itu, karena siklus 5 tahunan syahwat mengimpor itu tinggi. Ya. Karena import beras, import gula, import garam itu untungnya tipis, tapi volumenya miliaran kilo. Jadi miliar dikali 300 perak udah berapa? Nah ini dia semua menganga, kalau teman-teman di dalam juga dirongrong sama kekuatan luar, ayo teman-teman di dalam kasih tahu ke kita biar kita yang menggonggong gitu. Ini tentu menarik karena butuh transparansi terutama berkaitan mengenai data supaya tidak ada dusta di antara kita. Bagaimana kemudian DPR melihatnya sebagai pengawas dan juga mitra pemerintah termasuk juga pengamat pertanian. Sesaat lagi kita akan lanjutkan, tetaplah bersama kami.